Hasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Atas apa kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Sulteng dan GP Ansor Sulteng? Saya khawatirnya bahwa kita telah dipermainkan oleh keadaan hingga dengan tidak sadar pula kita telah mempermainkan diri kita atas nama NU. Apakah hinaan-hinaan terhadap kiai-kiai NU juga telah dilakukan hal yang sama? Dan apabila sejarah itu dirusak, kita hanya diam saja, sementara ada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan organisasi yang kita naungi, kita respon dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, baru-baru ini Kiai Haji Said Akil Siraj yang pernah menjadi Ketua Umum PBNU 2 periode diwawancarai oleh Bang Akbar Faisal, dan beberapa potongannya kami pinjam taruh di video shot. Dan ada satu potongan kalimat juga yang membuat saya, mungkin juga Anda, bergetar menyimaknya, dan mari kita simak. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Adapun video lengkapnya Anda bisa menyaksikan langsung di kanal Akbar Faisal. Dan inti atau setting peristiwa dari apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah ketika Bang Akbar menanyakan terhadap Kiai Said berkenaan dengan kekalahan, katakanlah demikian, Kiai Said dalam pencalonannya yang ketiga dalam Muktamar NU yang di Lampung pada tahun 2021 yang lalu, di mana Kiai Said menyampaikan bahwa ada cawe-cawe pemerintah di dalam hal ini, sebagaimana yang terjadi pada Gus Dur ketika Muktamar di Cipasung. Begitu arogannya pemerintah Orde Baru pada saat itu, ya, sehingga akhirnya Gus Dur dilemahkan. Tetapi Allah Maha Besar, alhamdulillah, walaupun penuh dengan dilema dramatik, Gus Dur akhirnya memenangkan pemilihan di Cipasung tersebut. Sehingga kemudian Kiai Said mengatakan seperti dalam video tadi. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, saya teringat kepada pernyataan beberapa tokoh lah yang mengatasnamakan diri sebagai ketua NU atau pengurus NU atas nama NU. Khawatirnya nanti pengakuan-pengakuan atau penyampaian-penyampaian atas nama NU ini menjadi bagian dari mempermainkan NU itu sendiri yang membuat Allah tidak ridho. Nah, hal ini saya juga teringat kepada peristiwa yang belakangan ini mengemuka, yakni perang monyet. Ya. Secara khusus dari apa yang disampaikan oleh PWNU Sulteng dan Gerakan Pemuda Ansor Sulteng atas kasus yang menimpa Gus Fuad Plehet. Dalam hal ini saya garis bawahi, saya bukan mendukung Gus Fuad sebagaimana yang telah kami sampaikan di sini. Kami tidak pernah sejalan dengan siapapun yang menyampaikan kalimat terlalu berlebih atau menggunakan lakop-lakop. Walaupun ada kalanya kami juga memaklumi penyampaian-penyampaian hal seperti itu. Karena apa? Karena adanya akumulasi persoalan sehingga terlontar atau untuk memancing reaksi. Kalau ditanya benar atau tidak terkait dengan Gus Fuad yang kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi, seperti yang telah kami sampaikan di sini, kami tidak menghakimi karena persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi biarlah nanti pengadilan. Kami tidak ingin ikut cawi-cawi benar atau tidaknya. Karena apa? Karena ya ujungnya masih ada pengadilan.
Nah, lantas apa kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Sulteng dan GP Ansor Sulteng? Sekali lagi, dalam hal ini juga kami garis bawahi, bukan berarti penyampaian dari dua organisasi oleh ketuanya tersebut merupakan mempermainkan NU. Tidak ke sana, tapi coba kita elaborasi. Kenapa? Karena kecuali persoalan ini yang sebenarnya tiada kaitannya dengan organisasi NU, dua tokoh ini menyampaikan atas nama NU adalah hal wajar, memang. Tetapi kita coba berkaca, bukankah kiai-kiai NU, bahkan pendiri NU dan keluarganya direndahkan oleh kelompok mereka? Termasuk juga sejarah NU didedel-doel, sejarah Ansor juga telah dibelokkan. Apakah sahabat Ansor, terkhusus Sulteng, telah meresponnya, bahkan mengecamnya, atau kalau mungkin melaporkannya? Duhai Kiai PWNU Sulteng, sejarah NU telah diobok-obok oleh sejumlah kalangan dari tokoh Ba'alwi itu. Apakah panjenengan melakukan reaksi yang sama? Ini adalah organisasi yang panjenengan ada di dalamnya. Apakah sudah melakukan tindakan-tindakan? Pengaburan sejarah NU tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Merendahkan kiai-kiai NU juga tidak hanya dilakukan oleh satu orang dari kalangan mereka. Apakah panjenengan juga melakukan hal yang sama? Dari sini, kalau saya kembali lagi dari pernyataan Kiai Said, saya khawatir ya. Kekhawatiran ini tentu untuk kita semua, bukan hanya untuk GP Ansor Sulteng dan PWNU Sulteng. Kita malah terjebak kepada satu persoalan yang kita sendiri tidak menyadari bahwa kita telah dipermainkan oleh keadaan, hingga dengan tidak sadar pula kita telah mempermainkan diri kita atas nama NU. Yang apabila itu terjadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Said tadi, sekilas saya ungkap juga, pernyataan Kiai Said ini ada keselarasan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Haji As'ad Samsul Arifin Assembagus Situbondo, salah seorang ulama pendiri NU yang beberapa kali hal ini kami telah sampaikan di sini. Bahwa ketika 1924 akhir, untuk kedua kalinya Kiai As'ad diutus oleh Syahana Khalil Bangkalan menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, beliau diberikan tasbih dengan bacaan atau disertai bacaan ketika akan mengantarkan dengan Ya Jabbar, Ya Kahar. Dan peristiwa ini ketika sampai di Jombang disampaikan kepada Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari kemudian merespon yang dalam bahasa Madura Ki As'ad mengatakan, "Siapa secam-macam KNU, ancor." Yang dalam pengertian, karena pada saat itu NU belum berdiri, masih direncanakan untuk didirikan, maka Ki As'ad juga memberikan penjelasan Jam'iyatul Ulama. Artinya, siapa yang macam-macam, siapa yang mempermainkan, apabila menggunakan istilah Ki Said Akil, organisasi ini yang kelak bernama NU, maka akan hancur. Kalimat ini ditafsiri oleh siapapun, oleh orang dari luar NU ataupun yang di dalam NU. Maka dengan ini kami mengajak, mohon maaf kami bukan mendikte, kami mengajak kepada sekalian kita semua sebagai warga NU untuk berhati-hati mengatasnamakan diri dalam penyampaian sebagai atau atas nama pengurus atau NU. Sebab apa? Khawatir kita tanpa sadar telah dipermainkan oleh keadaan, sehingga tanpa sadar pula kita telah mempermainkan NU dengan mengatasnamakan penyampaian kita terhadap NU. Mohon ini kita sama-sama renungi, dan bukan untuk mengkultus NU. Ini adalah penyampaian, ada rekam jejaknya, ada bukti primernya yang disampaikan secara lisan oleh Ki As'ad Samsul Arifin, yang alhamdulillah juga sudah saya buat bukunya. Sekali lagi,
Apakah hinaan-hinaan terhadap kiai-kiai NU juga telah dilakukan hal yang sama? Bukan untuk balas dendam, tidak. Tetapi bagaimana kita membelah dada kita bahwa kita adalah pengurus NU atau warga NU, berlaku yang sama terhadap siapapun yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran. Dan terutama ketika kita sudah menjadi pengurus NU, secara emosional guru-guru kita, pendiri NU bahkan direndahkan oleh Faisal Asgaf. Ini sudah beberapa kali kami tayangkan di sini. Dan terutama lagi adalah sejarah NU. Sejarah adalah DNA satu bangsa. Apabila organisasi sejarah adalah DNA dari organisasi itu. Dan apabila sejarah itu dirusak, kita hanya diam saja. Sementara ada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan organisasi yang kita naungi, kita respon, kita reaktif. Saya khawatir kita adalah bagian dari orang-orang yang telah dalam tanda petik mempermainkan NU itu sendiri. Ini mohon maaf, sekali lagi tiada maksud menggurui, tiada maksud mendikte, lebih kepada sebagai introspeksi diri, termasuk diri saya pribadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jikalau ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan dan tiada maksud untuk menggurui. Saksikan selalu Aras 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.